Maka beragama jangan menyusahkan diri. Jangan kemudian mengatakan, saya belum suci, saya ingin jadi orang suci dulu baru ganti kopiah. Tidak. Suci di situ artinya berusaha untuk suci, bukan suci yang mutlak. Maka di dalam Al-Quran ada kalimat di surat Al-Waqi'ah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali yang mutahhar. Mutahhar artinya yang disucikan. Siapa yang mensucikan kita? Allah sendiri jua. Bukanlah Ar-Razi yang membersihkan dirinya, bukanlah hamba membersihkan dirinya. Hamba minta dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna astaghfirullah. Jika seorang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam masih merasa berdosa padahal beliau tidak berdosa, kenapa ada hari ini orang merasa dirinya tidak berdosa? Kenapa ada orang hari ini merasa dirinya lebih suci, kelompoknya lebih bersih, tarekatnya lebih tinggi? Kenapa ada orang merasa itu? Manhajnya paling dekat kepada Allah dan Rasul. Ini berbahaya. Ini bukan keruhanian Rasulullah SAW. Rasulullah tidak sibuk dengan aib orang, tidak sibuk dengan jenggot dan celana orang, tidak sibuk dengan amalan-amalan orang. Beliau sibuk membenahi dirinya, lalu mengajari orang-orang sekitarnya. Seandainya Rasulullah orang yang saklek, tidak suci, tidak boleh datang, maka jika ada orang yang mengotori masjid, pasti itu dibunuh. Tapi Nabi tidak melakukan itu. Hadis yang sering saya sampaikan, baginda Rasulullah SAW didatangi Arab Badui, tidak ada adabnya sama sekali. Arab Badui itu Arab pelosok, tidak terpelajar, tidak nyantri, tidak sekolah. Arab Badui ini setiap kali melihat tembok, seperti sopir angkot zaman dulu, sopir truk zaman dulu kalau lihat tembok apa? Mau nembak. Tahu nembak tak? Mau buang bensin. Ini si Arab Badui melihat tembok kok bagus-bagus begini nggak disirami, maka dia siramilah tembok masjid Rasulullah dengan bensin yang dia punya. Baulah di saat dia asik mengeluarkan hajatnya, tiba-tiba sahabat hendak memukulnya. Ketika itu Nabi mengatakan, da'uhu, biarkan dia menyelesaikan hajatnya. Coba Bapak bayangkan, kalau ada orang sedang buang air, lalu kita ganggu, dia nanti dari mengarah ke sana, dia mengarah kepada kita. Apa yang terjadi? Ada tembakan ke sasaran yang lain. Najis berceceran kemana-mana. Maka Nabi SAW mengatakan, jauh biarkan dia. Apakah orang ini dihukum? Tidak. Malah yang dihukum yang tidak mengerti. Yang ingin memukul dapat tugas. Ambil air satu gayung, kamu siramkan. Tapi sahabat tidak menganggap ini hukuman. Dia menganggap ini sebagai sebuah pelajaran. Bahwa tidak semua orang yang salah itu salah. Tidak semua orang yang taat itu benar. Banyak orang salah, dia sedang mencari kebenaran. Banyak orang taat, tapi merasa paling benar. Semoga kita tidak termasuk dua-duanya. Semoga kita termasuk thalabatul ilm, penuntut ilmu. Orang yang baru merasa belajar sholat, belum merasa sholat. Itu merasa belajar sholat. Belajar itu usaha. Usaha itu disebut iqamatus sholat. Aqimis sholat artinya berusahalah melatih dirimu sholat. Kalau ada orang merasa sholat, Allah katakan fawailun lil musalli, celaka bagi orang yang merasa sholat. Jadi nanti jika ada orang belum sholat, kita tidak boleh hina. Ya, sepakat? Apalagi cuma beda pilihan politik. Beda dia sholat, kita sholat, dia tidak sholat, tidak boleh hina. Apalagi cuma beda coblosan, ya.
Tapi kewarasan rohani ini hilang beberapa tahun ini. Saya berharap jamaah kembali waras. Ya, kembali kepada akal sehatnya. Ulul albab, orang yang mempunyai akal pikiran yang cerdas. Mau? Nanti kalau 2024 beda pilihan, siap untuk berbeda? Ya, jangan termakan lagi oleh hoax. Ya, siap? Insya Allah negeri ini diberkahi.